Salam Patunggilan. Perkenalkan, saya Pendeta Daniel Rinaldi Nugrahawan yang saat ini ditempatkan menjadi pendeta baku di GKJW Jemaat Pujiharjo. Saat ini bersama-sama ibadah Minggu tanggal 2 Mei 2021 dalam rangka peringatan syukur YBBK akan dilayani oleh Majelis Jemaat GKJW Pujiharjo bersama-sama dengan pengurus cabang YBBK di Pujiharjo, juga guru, karyawan, dan peserta didik yang ada di unit YBBK Pujiharjo. Kami berada di daerah pesisir selatan Kabupaten Malang. Dan wilayah Pujiharjo sendiri pun berada di Majelis Daerah Malang 4. Mari kita beribadah, mari kita menyiapkan hati untuk menghadap Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara warga GKJW dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ibadah Minggu ini tanggal 2 Mei 2021 dilayani oleh Pendeta Daniel Rinaldi Nugrahawan SSI beserta Majelis Jemaat GKJW Pujiharjo dan Yayasan Guru Karyawan Siswa YBBK Cabang Pujiharjo. Hari ini tanggal 2 Mei 2021 bertepatan dengan sukacita Hari Minggu Paskah kelima dan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kita bersama mengadakan ibadah syukur YBBK tahun 2021. Kita tengah diingatkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan ditopang semangat, menyatakan kasih dan kebenaran, serta cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia, serta bersandar kepada keteladanan kebangkitan Yesus yang membuat kita terjaga dan berkarya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 203, bait 1 dan 2. Haleluya, bernyanyilah. Bapak Ibu,
para pemuda-pemudi dan anak-anak yang terkasih, bersama-sama saat ini kita mengambil saat teduh, kita menenangkan pikiran kita, dan kita menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Didasari oleh Mazmur 78 ayat yang ke-1, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sandengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Pengajaran dan didikan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalani kehidupan. Demikianlah Gereja Kristen Jawi Wetan juga memenuhi panggilan pelayanan di bidang cinta kasih, di bidang pendidikan, melalui Yayasan Badan Pendidikan Kristen, atau kita kenal dengan YBPK. YBPK merupakan bagian tak terpisahkan dari keluarga GKJW. YBPK sebagai ranting dari GKJW perlu terus dirawat untuk menghasilkan buah. Berlandaskan semangat keterikatan itu, mari kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Ibadah syukur YBPK pada hari ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih dan salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi penghayatan ibadah syukur YBPK diambil dari Amsal 22 ayat yang pertama yang demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudaraku, kita tentu mengenal nama YBPK yang telah memegang peran dalam pelayanan yang dilakukan GKJW sejak puluhan tahun lalu. Nama yang telah terkenal harum, mari kita jaga terus dengan sepenuh hati. Nama YBPK bukan sekedar identifikasi diri saja, namun juga merupakan tumpuan doa dan harapan. Sekaligus bisa berisi pertanggungjawaban. Pendidikan Kristen merupakan nama yang bagus, namun perlu dibarengi dengan nama baik. YBPK sebagai bagian dari keluarga GKJW perlu didukung sehingga mampu memberikan pendidikan yang terbaik dengan tetap mengedepankan nilai dan ajaran Kristiani di era masa kini. Mari bersama-sama kita respon dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 9, bait yang pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, berkaca
kepada perjalanan dan pelayanan yang telah dilakukan GKJW selama ini, marilah kita melihat dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Kita berpijak kepada Markus 1 ayat 35 yang berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum memulai pelayanannya, Yesus menempatkan doa dalam posisi yang utama. Saat ini, apakah kita pernah memiliki waktu untuk berdoa bagi pelayanan yang dilakukan melalui YBPK? Mari bersama-sama kita saat ini di dalam setiap kekurangan kita memperhatikan dalam pelayanan ada tubuh YBPK. Kita mengungkapkan pengakuan dosa kita secara litani yang demikian. Dalam suasana yang teduh dan dalam pikiran yang teduh, dalam semangat memperhatikan keinginan Allah, kami menyediakan waktu untuk bercerita tentang YBPK kepada Allah. YBPK adalah bagian dari kehidupan GKJW, namun kami sering mengabaikannya. Dalam suasana yang teduh dan dalam pikiran yang teduh, dalam semangat memperhatikan keinginan Allah, kami menyediakan waktu untuk bercerita tentang YBPK kepada Allah. YBPK adalah ranting kesaksian GKJW yang harus dirawat agar tidak terpisah dan terus menghasilkan buah yang baik. Dalam suasana yang teduh dan dalam pikiran yang teduh, dalam semangat memperhatikan keinginan Allah, kami menyediakan waktu untuk bercerita tentang YBPK kepada Allah. YBPK pernah mengalami masa gemilang, namun juga pernah mengalami pasang surut dalam ketidakberhasilan. Sesuatu hal yang membuat kami merasa gagal dan kecewa. Dalam suasana yang teduh dan dalam pikiran yang teduh, dalam semangat memperhatikan keinginan Allah, kami menyediakan waktu untuk bercerita tentang YBPK kepada Allah. YBPK sekarang berjumpa dengan tantangan dari dalam dan dari luar dirinya, dalam hal pengembangan diri dan menyikapi perkembangan zaman. Dalam suasana doa ini, kami belajar untuk melihat dengan jujur dan objektif akan keterbatasan kami, sekaligus menaruh harapan serta semangat kepada Kristus, masa sekarang, masa untuk memperbaiki diri, mau meletakkan kembali YBPK sebagai bagian utama dalam diri dan persekutuan kami di GKJW. Mari bersama kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, bersama-sama kami, umat-Mu di seluruh bagian GKJW, kami memperingati ibadah syukur YBPK. Tuhan, kami melihat bahwa pelayanan pendidikan yang telah dilakukan bersama-sama oleh berbagai bagian para pelayan Tuhan di Yayasan Badan Pendidikan Kristen milik GKJW selalu memperjuangkan kesaksian Tuhan melalui bidang pendidikan. Tetapi Bapa, sebagai umat-Mu, kami pun saat ini jujur terbuka bahwa masih di dalam diri kami ini, kami kurang memperhatikan
Kami belum mampu secara tulus dan secara khusus membantu tumbuh kembang YBPK dimanapun berada. Oleh karena itu Bapa, atas kekurangan diri kami, atas ketidakmampuan yang kami miliki ini, kami mohon Engkau berkenan untuk memberikan pengampunan kepada kami. Ubahlah hati kami Tuhan, perbaharuilah diri kami, agar kami pun juga memiliki semangat untuk dapat memperjuangkan dan mendampingi YBPK. Karena kami pun juga mengakui bahwa YBPK adalah bagian dari ranting GKJW yang bertumbuh dan diharapkan berbuah. Maka pakailah kami Tuhan sebagai sarana kasih agar kami mampu mewujudkan tanda kasih kami secara tulus dan nyata untuk bidang kesaksian pendidikan melalui YBPK yang ada di GKJW. Baik kami dalam berbagai usia, dalam berbagai latar belakang pekerjaan, pakailah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi sarana berkat untuk pertumbuhan YBPK. Kami serahkan Tuhan setiap kekurangan kami, dan kami mohon Engkau berkenan menyempurnakan, memampukan kami di dalam tuntunan kuasa Sang Roh Kudus. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, untuk kita yang menyadari kekurangan kelemahan kita, dan juga bagi kita semuanya yang dengan kesungguhan hati mau mengubah kekurangan dan kita mampu untuk lebih berupaya memperhatikan sesama. Kita akan menerima berita anugerah yang bersumber dari Tuhan. Dan berita anugerah ini mari kita lakukan secara litani yang demikian. Pelayanan yang dilakukan oleh YBPK merupakan didikan bagi kita semua tentang pengejawantahan sosok Yesus sebagai Rabi yang mengajarkan kehidupan dan kepercayaan serta iman. Kami semua adalah murid dari Yesus Sang Guru. Firman Tuhan untuk pengampunan atas ketidakpedulian kita dan semangat pembaharuan diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 11 dan 12 yang demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bersyukurlah kita masih diberikan waktu untuk memperhatikan YBPK. Mampu memahami maksud Tuhan melalui YBPK yang dipercayakan kepada kita. Kita dididik untuk tahu kepada siapa kita percaya dan mempercayakan diri. Dengan demikian, keberadaan YBPK akan tetap ada, berbuah, dan menjadi berkat. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita merespon berita anugerah ini dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 389. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Besarlah kasih Bapakku. Selalu melingkupiku.
Jemaat disilakan untuk duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan menerima pelayanan sabda firman Tuhan. Untuk doa dan pembacaan kitab suci akan dilayankan oleh salah seorang anggota dari majelis jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini bacaan kita terambil di Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta pimpinan Tuhan agar senantiasa Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terbukti pada saat minggu ini ya Tuhan, kami bisa membangun ibadah syukur YPPK. Bersama-sama kami akan membaca, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan turun atas kami, menyucikan hati dan pikiran kami, memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada kami semua, agar kami bisa membaca, mendengar, memahami, bahkan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daniel yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan, agar di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kehendak dan rencana Tuhan Yesus Kristus pribadi yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat Tuhan siap untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini yang terambil di Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke-8. LAI memberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua, yang tidak hanya membaca, mendengar, dan merenungkannya, tetapi kita yang juga melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika saya pernah berjumpa dengan salah seorang pendeta sepuh. Dan dalam perjumpaan itu ada sebuah nilai yang sampai saat ini tertanam di dalam diri saya. Pada saat itu
kami berjumpa di sebuah kantor gereja, kami duduk berjarak, dan kemudian beliau membuka percakapan kepada saya, menanyakan, "Mas, sampean mahasiswa ya? Tugas sampean sinau?" Saya langsung menyahut, "Enggih, Pak." Kemudian beliau melanjutkan percakapan dan mengatakan, "Mas, yen sok wis dadi pendeta, sampean miwiti sinau maneh." Atau kemudian bisa kita bersama-sama artikan, nanti kalau saya sudah saatnya tiba menjadi pendeta, pada saat itu harus memulai kembali mempelajari setiap hal yang ada. Nilai yang ditanamkan kepada saya mengingatkan bahwa proses pendidikan, proses belajar itu tidak pernah berhenti. Sehingga seringkali kita mendengar bahwa proses pembelajaran itu abadi. Dan ternyata itu memang perlu untuk dihayati di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam setiap fase kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya mempelajari berbagai hal. Manusia sejak dilahirkan dan seumur hidupnya senantiasa diisi dengan mempelajari berbagai hal yang ada. Dan untuk mampu tergugah, untuk memiliki semangat melakukan pembelajaran di dalam diri, yaitu diperlukan yang namanya keprihatinan atau tujuan yang hendak dicapai. Ambil contoh ketika manusia dilahirkan. Orang tua pun tentu memiliki sebuah harapan bahwa anak tersebut harus mampu, kemudian lancar berbahasa. Anak tersebut harus mampu lancar dalam menulis, berkata-kata. Anak tersebut pun juga harus lancar di dalam belajar berjalan, belajar untuk bertingkah laku, bahkan hingga nantinya belajar untuk beretika. Karena setiap fase kehidupan itu memiliki tingkatan-tingkatan di dalam pembelajaran itu sendiri. Saat ini di dalam ibadah minggu kita memperingati syukur YBPK. Kita mensyukuri bahwa YBPK merupakan ranting dari GKJW yang diharapkan mampu untuk menunjukkan buah-buah kesaksian di bidang pendidikan. Dan tentu fase yang dijalani oleh YBPK tidak pernah berhenti. Karena pendidikan itu abadi. Pun pada saat ini di dalam bacaan kita pun juga diingatkan bahwa kita memiliki guru sejati yang merupakan pokok yang utama di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini kita diingatkan pula bagaimana kita dapat menyatu dengan pokok anggur yang benar, agar ranting kita senantiasa dirawat, senantiasa berbuah untuk menunjukkan hasil yang maksimal di dalam kehidupan, terkhusus di dunia pendidikan. Bersama-sama kita saat ini perlu untuk melihat di dalam diri seberapa besar konsentrasi kita, seberapa besar porsi yang telah kita berikan melalui wujud pelayanan kita di bidang pendidikan. Ataukah kita menganggap
ranting tersebut hanya diurusi saja oleh jemaat yang dinaungi oleh unit-unit atau cabang tertentu. Tentunya kita perlu untuk menghayati ulang bahwa kita sadar betul YBPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GKJW. Dan kita diharapkan untuk senantiasa berjalan seiring dengan wujud kesaksian pendidikan kita melalui YBPK. Maka yang dipanggil untuk dapat menghidupi ranting yang sudah menyatu dengan GKJW, ini tidak hanya jemaat-jemaat tertentu saja, melainkan kita semua. Kita semua diminta untuk tergugah. Kita memiliki semangat dan motivasi untuk kita lebih memperhatikan di bidang pendidikan. Mungkin kita melihat dan kita merasa bahwa kita dapat menggapai yang lain karena ada berbagai hal yang menjanjikan di luar sana. Tetapi bagaimana pada saat ini kita dapat menghidupi? Bagaimana saat ini kita dapat berjuang bersama-sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan, menghasilkan buah yang terbaik melalui ranting kita di YBPK. Pada ayat yang kelima dalam bacaan kita telah tersampaikan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menyadarkan kepada kita semuanya dalam proses belajar kita, dalam proses kita merawat, mendampingi tumbuh kembang YBPK, supaya kita senantiasa menyatu dengan Sang Guru sejati. Dan bagaimana kita dapat menyatu dengan Sang Guru sejati? Sebelumnya kita menyatukan dulu tujuan kita mewujudkan kesaksian di dalam kehidupan ini. Kita perlu untuk menyatukan setiap potensi-potensi yang ada untuk kita dapat mewujudkan YBPK menjadi bagian kesaksian dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Marilah dalam semangat juang yang seiring sejalan, kita senantiasa berupaya bergandeng tangan, mengangkat, menumbuh kembangkan YBPK. Karena kita adalah bagian yang perlu untuk berproses di dalam pendidikan itu, dan kita perlu untuk merawat YBPK untuk kelanjutan dan keabadian pendidikan. Amin. Saat teduh untuk saya dan panjenengan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saat ini saya berada di YPPK Cabang Sitiarjo. Kami dari YPPK Pusat menaungi 40 cabang yang terbentang dari paling barat Ponorogo dan yang paling timur adalah Purwosari. Kami menaungi 12 kelompok bermain, 35 TK, 15 SD, 15 SMP, 4 SMA, dan 2 SMK. Sejumlah 83 lembaga ini ada inovasi-inovasi yang boleh menjadi bagian yang kita sebut unggulan. TK itu yang paling bagus adalah TK YPPK Cabang Mojokerto. Untuk SD dan SMP, YPPK Cabang Kediri, yakni TK Semampir dan SD Semampir serta SMP-nya, itu memiliki program yang sangat menjawab kebutuhan, yakni inklusi. Anak-anak ABK berkumpul di sana, dan ini menjadi salah satu bagian kebanggaan. Untuk SMA, kami memiliki YPPK Cabang Tempur Sari, demikian juga Sitiarjo, SMA yang cukup bagus. Untuk SMK, ini memiliki banyak sekali kejuaraan, terutama perfilman, yang kita kenal SMK YPPK Pari. Untuk hal yang sifatnya administrasi, yang paling bagus adalah YPPK Cabang Wiyung, yang memiliki 3 unit sekolah, TK, SD, dan SMP. Salah satu bagian yang membanggakan adalah memiliki Korea Center. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain ada yang rasanya sangat memprihatinkan dan sangat membutuhkan doa dan dana. Untuk TK Ranurejo, TK Wonoagung, TK Tulungrejo yang muridnya sedikit. Untuk SD ada SD Bulusari, SD Ngagrik Sukun, SD Wonoasri, dan SD Gedangan yang memiliki murid kurang dari 20. Untuk SMP Tunjungrejo, SMP Wonorejo Situbondo, dan SMP Ngoro, ini memiliki murid yang juga di bawah 20. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini untuk tingkat SD, SMP, dan SMA itu moratorium. Sehingga kalau dari seluruh warga jemaat, gereja-gereja yang belum memiliki unit, kami siap untuk melakukan pendampingan. Silakan untuk mendirikan KB atau TK. Berikutnya pada minggu pertama bulan Mei,
keseluruhan dari jemaat-jemaat GKJW yang sekarang berjumlah 175 ini melaksanakan ibadah syukur YPPK. Kami sangat senang sekali kalau tahun 2021 ini ibadah YPPK untuk selalu mengucap syukur boleh melaksanakan ibadah pula dengan sukacita. Kami mengundang para bapak dan ibu mendukung kami di dalam doa dan dana melalui persembahan. Sehingga seluruh dari persembahan ini kami gunakan untuk biaya operasional pembinaan, biaya operasional membantu bagi para guru yang saat ini belum S1. Kiranya melalui seruan, harapan dan himbauan kami ini, maka semuanya akan tergugah untuk meningkatkan rasa ikut memiliki. Dari kami YPPK Pusat betul-betul mengharapkan untuk keseluruhan warga jemaat mendukung YPPK keseluruhan dari Jawa Timur ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mempersembahkan ucapan syukur kita terhadap Tuhan. Saudaraku, Kolose bab 1 ayat 10 mencatat, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hari ini kita mengetahui tentang harapan dan perjuangan YPPK. Mari mendukung dengan sepenuh hati. Sebagai ungkapan sukacita dalam menyambut YPPK sebagai keluarga, dan dalam harapan untuk YPPK menjadi ranting yang berbuah, mari kita aturkan persembahan syukur YPPK. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengiringi persembahan syukur dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A bait 1, datanglah ya sumber rahmat. Yang tak kunjung berhenti, ajar aku pada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan seraya kita berdoa. Engkaulah yang memiliki hidup kami, Bapa. Saat ini kami, warga YPPK, mengucap syukur atas setiap berkat dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami, juga dalam pelayanan kami di YPPK. Bapa Surgawi, mampukan kami YPPK untuk bisa bersaksi di dalam kemuliaan Tuhan di era globalisasi ini. Mampukan YPPK untuk bisa semakin maju dan bersaing dengan dunia pendidikan di luar melalui pelayanan dan kesaksian kami di YPPK. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan, di tengah masa pandemi virus Corona atau COVID-19 ini, mampukanlah YPPK untuk bisa menyelenggarakan pendidikan, baik secara online dan tatap muka terbatas,
sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kami undang kuasa-Mu untuk hadir dalam pelayanan kami di dunia pendidikan melalui YPPK. Demikian doa kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat-Mu se-GKJW yang mempunyai satu tujuan untuk mendukung suksesnya semua kegiatan di dalam YPPK. Saat ini Tuhan, kami dihadapkan oleh berbagai rintangan dan hambatan, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah penolong kami. Engkau akan selalu ada dan memberkati setiap program yang kami lakukan untuk kemajuan YPPK. Engkau juga akan memberkati setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di dalam YPPK, agar kami bisa melayani dengan sepenuh hati dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah juga semua warga se-GKJW yang selalu setia dan mendukung terhadap berbagai upaya untuk kemajuan YPPK. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami juga masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Kami masih merasakan dampak di setiap sendi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kekuatan secara imun terlebih secara iman, agar kami tetap bisa setia melayani Engkau. Dan kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau mengangkat dan menghilangkan virus corona dari muka bumi ini, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Ya Tuhan Yesus, kami berharap Engkau menemani kami di dalam setiap hal yang kami lakukan. Sebagai anak-anak-Mu, kami selalu bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Saat susah dan senang, waktu sehat juga sakit, Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Saat ini, kami berharap Engkau memberkati orang tua kami, saudara kami, dan keluarga kami, agar dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan, Engkau memberi berkat kecukupan dan memberi perlindungan. Untuk saudara kami yang kesusahan, kami memohon kekuatan dan penghiburan. Untuk saudara kami yang sakit, kami memohon Engkau memulihkan dan memberi kesembuhan. Juga kami berdoa bagi umat Tuhan yang sedang menghadapi permasalahan dan juga yang memiliki permohonan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Engkau mendengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Ya Tuhan, saat ini kami pun juga memohon Engkau berkenan untuk melawat setiap pelayanan yang ada di jemaat-jemaat Tuhan se-GKJW. Kami berharap Bapa, di dalam situasi yang sulit saat ini, di dalam keterbatasan yang harus kami imbangi di dalam pelayanan kami memohon Engkau senantiasa memberikan kekuatan. Bahkan ketika kami menghadapi persoalan di dalam wujud pelaksanaan pelayanan di jemaat kami masing-masing, kami berharap Tuhan, Engkau pun menopang kami. Karena kami pun juga mengakui di hadapan-Mu, kami adalah manusia yang lemah. Untuk itu Tuhan, bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian apapun itu, kami memohon Engkau berkenan untuk memberkati, dan kiranya Engkau senantiasa merengkuh kehidupan kami di dalam kasih Tuhan yang memberikan pengharapan sempurna atas diri kami.
Bapa, kami saat ini pun juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pun kami telah menghimpun persembahan secara khusus untuk YBPK di GKJW. Kami memohon Bapa, atas setiap persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini, Engkau berkenan untuk menerima, Engkau berkenan untuk menyucikan dan memberkatinya, agar persembahan kami dapat dipakai menjadi sarana berkat pelayanan melalui gereja-gereja Tuhan, dan secara khusus melalui YBPK yang ada di GKJW. Inilah Bapa yang menjadi seru doa permohonan kami, yang telah kami naikkan melalui syafaat-syafaat kami. Dan saat ini perkenankan, doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, untuk kami kidungkan bersama-sama. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan Jemaat disilahkan untuk berdiri. Bersama-sama kita menerima pengutusan yang demikian. Kita ibarat pohon buah. Menjadi orang yang berbuah merupakan tujuan hidup. Menghasilkan buah merupakan penugasan dari Kristus. Kristus bukan hanya menugaskan, melainkan juga mendampingi. Bahkan Yesus mau menyatu dengan kita selaku rantingnya. Kehendaknya adalah agar kita berbuah bersama-sama dengan Dia. Marilah bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 428 bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan marilah kita memohon berkat dari Tuhan yang demikian.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.